Oke, selanjutnya kita akan coba membahas soal nomor 15 ya. Cuman di sini sebelum kita membahas soal nomor 15 ini lebih jauh, saya ingin mengingatkan lagi terkait dengan unsur yang sebelumnya sudah kita bahas di soal nomor 14. Jadi, kalau misalkan kita punya suatu unsur kan, jadi di sini itu ada A, di sini itu ada Z ya. Jadi A itu adalah nomor massanya. Jadi di sini nomor massa. Kemudian untuk Z-nya itu dia sebagai nomor atom atau juga dikatakan sebagai protonnya ya, sebagai proton. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk neutronnya sendiri itu adalah A dikurang dengan Z. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba sedikit mereview mengenai peluruhan ya. Jadi di sini itu mengenai kestabilan pada peluruhan. Jadi kalau dia itu di sini coba saya buat dulu dah. Di sini peluruhan. Nah, di sini itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu di sini itu ada beta, tapi di sini itu muatannya negatif ya. Nah, itu biasanya dikatakan sebagai beta aja. Jadi beta. Nah, kemudian yang kedua itu ada beta juga, tapi di sini itu plus. Nah, kalau plus itu dikatakan sebagai positron. Atau biasanya kalau diseratakan juga sebagai positif elektron kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah alfa. Nah, di sini untuk beta sendiri itu dikatakan peluruhannya itu memiliki emisi beta ketika dia itu N-nya itu dibagi dengan P itu lebih besar dari 1. Jadi ketika N dibagi P-nya itu lebih besar dari 1, maka dikatakan emisi beta. Nah, tapi kalau untuk yang positron yang ini, ketika N-nya itu dibagi dengan P, maka dia termasuk ke dalam emisi positron gitu ya. Jadi ketika N dikurang P itu kurang dari 1, dia dikatakan sebagai emisi positron. Kemudian untuk si alfa, itu dia untuk unsur-unsur, jadi untuk unsur-unsur yang memiliki atau yang memiliki nomor atom ya, yang memiliki uh, no atom, no atom ya, ingat ya, nomor atom itu yang di bawah sini itu lebih besar atau sama dengan 83. Kayak gitu. Nah, di sini kan ada N, ada P. Nah, N-nya di sini itu merupakan neutron dan P-nya itu merupakan proton atau nomor atom. Nah, sekarang coba kita lihat untuk soal yang bagian A. Kita coba jawab ya. Kita jawab. Yang A itu dia soalnya perkirakan mode peluruhan dari nuklida K di mana nomor masanya itu 41 dan nomor atomnya 19 agar mencapai kestabilan. Jadi di sini kita buat K. Nah, kita coba tulis di sini 41, di sini 19. Jadi sama aja ya, mau menulisnya itu di sini ataupun di sini, sama aja, dia dikatakan sebagai nomor massa. Jadi jangan bingung. Nah, dari unsur yang ini kita punya P atau protonnya itu sama dengan nomor massanya, nomor atomnya maksudnya. Jadi di sini sama dengan 19. Kayak gitu. Nah, berarti untuk mencari neutronnya itu tinggal kita buat kayak gini. N itu sama dengan 41 dikurang dengan 19. Jadi di sini 41 dikurang 19 itu hasilnya adalah 22. Kayak gitu. Nah, sehingga untuk mencari N dibagi P itu sama dengan N-nya itu 22 dibagi dengan P-nya yaitu 19. Nah, kalau ini kita bagi, itu kita akan mendapatkan hasil 1,57. Jadi kita dapat di sini N dibagi P-nya itu sama dengan 1,57. Nah, jadi kita mendapatkan ini. Nah, kalau kita cek 1,57 itu kan lebih besar dari 1. Oke? Jadi di sini kan NP itu lebih besar dari 1. Jadi di sini NP itu lebih besar dari 1.
Nah, kalau NP lebih besar dari 1, maka dikatakan dia itu emisinya beta. Jadi untuk soal yang A, itu dia mencapai kestabilan dengan emisi beta. Kayak gitu ya. Jadi beta bisa kayak gini tulisannya. Nah, kemudian untuk yang B ya, yang B ini perkirakan mode peluruhan dari nuklida PO dengan nomor masanya itu 209 dan protonnya itu 84 agar mencapai kestabilan. Nah, sebetulnya yang B itu gampang banget ya. Jadi kita lihat di sini protonnya. Protonnya itu kan 84 ya. Nah, 84 itu kita lihat. Jadi protonnya itu sama dengan 84. Nah, 84 ini itu kan lebih besar atau sama dengan 83. Oke. Nah, kalau dia itu lebih besar dari 83, maka dia itu emisinya merupakan emisi alfa ya. Jadi untuk yang B ini dia itu emisi alfa kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang terakhir ya, untuk soal yang terakhir ini kita akan coba melihat perkirakan mode peluruhan dari nuklida di mana N ya. Jadi yang C itu di sini N. N-nya itu di sini nomor masanya 12 dan nomor protonnya atau nomor atomnya ya di sini 7. Nah, di sini kita dapat bahwa protonnya itu sama dengan ini 7. Nah, untuk neutronnya itu kita 12 dikurang 7. Hasilnya adalah 5 ya. Nah, berarti di sini N dibagi dengan P itu sama dengan 5 dibagi dengan 7. Nah, 5 dibagi dengan 7 itu sekitar berapa ya? Kita kalkulator itu sekitar 0,71. Nah, 0,71 itu kan kurang ya dari 1. Jadi 0,71 kan kurang dari 1 kan. Nah, maka untuk soal tipe C ini dia dikatakan sebagai emisi proton. Kayak gitu. Jadi di sini emisi proton. Nah, oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kita mengenai soal nomor 15. Kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan ya silakan teman-teman tuliskan aja di kolom komentar. Atau juga teman-teman kalau misalkan punya jawaban lain silakan juga tulis di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.